Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dewi Wisudianti Budihastuti. Saat ini saya bertugas sebagai dosen tetap di program studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Jenderal Sudirman. Background pendidikan saya, S1 Program Studi Produksi Ternak Universitas Jenderal Sudirman, S2 Program Studi Biologi Akuatik di Universitas Jenderal Sudirman, dengan bidang keilmuan saya yaitu Biologi Perairan. Perkenankan, kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah saya yaitu Biologi Perikanan. Pembelajaran video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen di tahun 2025, yaitu pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disebut PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Biologi Perikanan. Mata kuliah Biologi Perikanan merupakan mata kuliah wajib pada semester 3, Program Studi S1 Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, yang memiliki bobot 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA atau DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyampaian materi kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Deskripsi mata kuliah Biologi Perikanan adalah membekali mahasiswa dalam mempelajari beberapa aspek fundamental dari biologi perikanan, seperti seksualitas, fekunditas, tingkat kematangan gonad, pemijahan, awal daur hidup, kebiasaan makan, persaingan dan pemangsaan, ruaya, pertumbuhan, populasi, pendugaan populasi, penentuan umur, rekrutmen, dan yield, serta prinsip-prinsip pengelolaan perikanan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah menguasai konsep teori dalam biologi laut, oseanografi, teknologi kelautan, dan bioteknologi kelautan. Yang kedua adalah memiliki keterampilan dalam pengolahan, analisis, dan interpretasi data dalam upaya eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi sumber daya kelautan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mata kuliah ini adalah menguasai ilmu dan pengetahuan dasar perikanan, khususnya ilmu biologi yang meliputi organisme dan lingkungan akuatik yang berpegang pada nilai agama dan Pancasila, serta mengedepankan kearifan lokal. Yang kedua, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengelolaan sumber daya perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan yang berpegang pada nilai agama dan Pancasila, serta mengedepankan kearifan lokal. Subcapaian pembelajaran mata kuliah atau sub-CPNK mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi, ruang lingkup, tujuan, manfaat, serta permasalahan dalam biologi perikanan yang meliputi seksualitas, tingkat kematangan gonad, fekunditas, pemijahan, dan awal daur hidup. Juga tentang kebiasaan makan, persaingan dan pemangsaan, pola pertumbuhan, serta ruaya. Juga mahasiswa mampu menjelaskan tentang populasi serta pendugaan populasi, penentuan umur, rekrutmen, dan yield. Yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Sistem pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah Biologi Perikanan dilaksanakan dengan metode sinkronus dan asinkronus dengan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya yang bersifat kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan yang berupa review jurnal ilmiah tentang materi yang terkait melalui LMS Universitas Jenderal Sudirman yang disebut LDRU. Bentuk
pembelajaran sinkronus dilaksanakan dengan pertemuan tatap muka di kelas maupun menggunakan tools web conference, yaitu Google Meet atau Zoom. Sedangkan pembelajaran asinkronus dilaksanakan dengan diskusi di forum LMS atau melalui WhatsApp group untuk selalu memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal materi kuliah dan penugasan secara mandiri maupun berkelompok di LMS Unsur. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan selama 16 kali tatap muka dengan rincian 7 kali tatap muka di sebelum UTS, satu kali tatap muka pada saat UTS, 7 kali tatap muka sebelum UAS, dan 1 kali tatap muka pada saat UAS. Evaluasi pembelajaran mata kuliah ini didapatkan dari aktivitas partisipatif sebesar 20%, tugas terstruktur 10%, UTS 20%, UAS 20%, dan proyek sebesar 30%. Aktivitas partisipatif dilihat dari keaktifan mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Tugas terstruktur dilihat dari penugasan mandiri maupun kegiatan presentasi secara berkelompok yang dilakukan di dalam kelas, menyajikan review jurnal ilmiah yang terkait materi yang sudah disampaikan oleh dosen. UTS dilakukan pada minggu ke-8 dengan mengerjakan soal baik itu pilihan ganda maupun IC, begitu pula dengan UAS yang dilakukan di minggu ke-16. Proyek diambil dari kegiatan praktikum yang hasilnya nantinya akan dipresentasikan di akhir kegiatan. Referensi yang digunakan pada mata kuliah biologi perikanan meliputi 1. Bond dan Moore tahun 2008, Biology of Fishes, 3rd edition, dan yang kedua adalah buku biologi perikanan yang ditulis oleh Effendi tahun 1997. Selain itu, beberapa sumber pustaka tambahan yang dapat dijadikan referensi seperti jurnal penelitian dari saya dan tim yang akan terus diupdate berdasarkan penelitian terkini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah biologi perikanan untuk mahasiswa program studi S1 Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman. Berikut ini merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Berarti sudah siap untuk mengikuti perkuliahan di pagi hari ini ya? Siap. Nah, agar perkuliahan di pagi hari ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan nanti diberikan juga pemahaman, silahkan kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah lebih tenang? Sudah lebih siap? Sudah, ya. Kalau sudah siap dan sudah lebih tenang, kita mulai perkuliahan kita di pagi hari ini dengan mengisi presensi terlebih dahulu. Presensi sudah saya siapkan di LDRU. Silahkan teman-teman mengisi di slot yang sudah saya isikan di situ. Nanti akan saya teruskan di Teraversa sesuai dengan yang kalian isikan. Bisa dibuka? Bisa, oke. Sudah semua? Sudah. Ada yang kesulitan? Tidak ya? Tidak. Oke, terima kasih. Ya, untuk kuliah di pagi hari ini, kita mulai dengan merefresh terlebih dahulu tentang perkuliahan kita di pekan lalu. Kita mata kuliah apa ya pagi ini? Betul, biologi perikanan. Di materi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pertumbuhan ikan. Nah, pekan lalu, mungkin ada yang masih ingat kita sudah belajar tentang apa pekan lalu? Nggak ada yang ingat? Tentang ruah?
Ruaya ikan, betul. Nah, mungkin ada yang mau jadi sukarelawan untuk merefresh kembali, mengingat kembali materi yang lalu tentang ruaya ikan. Ada? Oke. Tuh, nama dan NIM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anastasia Tabita Ramdhani dengan NIM 1C 021053. Ruaya ikan itu migrasi ikan berpindahan bisa dari laut ke sungai atau sungai ke laut, dan ataupun bisa di sekitar laut itu sendiri. Oke, tujuannya? Tujuannya bisa buat pemijahan. Pemijahan. Hanya pemijahan? Ada lagi bisa buat cari makanan, terus menghindari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Oke, good. Terima kasih. Anastasia tadi namanya. Iya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Anastasia, mengulang kembali di pertemuan yang lalu tentang ruaya ikan. Ruaya ikan adalah perjalanan ikan ya dalam satu siklus hidupnya yang tujuannya adalah untuk bereproduksi atau untuk mencari makan. Nah, muaranya bereproduksi dan mencari makan itu adalah untuk pertumbuhan. Nah, masih relate ya antara pertemuan kemarin dengan apa yang nanti akan kita pelajari di hari ini tentang pertumbuhan. Nah, apa saja materi yang akan kita pelajari di pagi hari ini? Yang pertama adalah definisi. Kemudian yang kedua, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan? Yang ketiga adalah kurva pertumbuhan. Dan yang keempat adalah pola pertumbuhan. Masuk ke yang pertama, definisi. Definisi itu adalah pengertian. Katanya kalau kita tidak kenal, maka kita tidak sayang. Gitu ya. Nah, kalau kita tidak kenal dengan apa itu definisi pertumbuhan, maka kita nanti juga akan tidak diberi pemahaman lebih tentang pertumbuhan. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang berupa pertambahan ukuran, baik itu panjang, berat, maupun volume. Dan ini diperkuat oleh pernyataannya Effendi dalam bukunya di Biologi Perikanan tahun 1997 yang menyebutkan bahwa pertumbuhan merupakan proses biologis yang kompleks di mana banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, berikutnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan? Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama, itu adalah faktor dari luar. Kemudian yang kedua adalah faktor dari dalam. Faktor dari luar apa saja? Ada pakan, ya, kemudian kualitas perairan, baik itu kualitas fisik maupun kualitas kimia, dan yang terakhir adalah fotoperiod. Kemudian yang kedua adalah faktor dalam. Apa saja faktor dalam? Yang pertama adalah jenis kelamin. Untuk ikan-ikan yang betina, dia akan mengalami pertumbuhan yang lambat pada saat dia matang gonet. Karena apa? Karena pertumbuhannya dialihkan, energinya dialihkan untuk pemijahan. Kemudian yang kedua adalah umur. Seperti halnya kita nih di manusia, untuk umur-umur ikan yang muda, maka pertumbuhannya akan lebih cepat dibandingkan dengan ikan-ikan yang sudah lebih tua. Karena apa? Karena energinya dipakai untuk survival rate, untuk kelangsungan hidup, kemudian untuk pergerakan seperti itu. Dan yang terakhir adalah penyakit. Apabila ikan-ikan itu terserang penyakit, maka pertumbuhannya akan dialihkan energinya untuk recovery atau penyembuhan. Seperti itu. Oke, sekarang sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Oke. Nama, NIM?
Perkenalkan, nama saya Adis dengan NIM L1C021015. Saya izin bertanya Bu, terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan ini. Tadi kan ada faktor dalam dan faktor luar. Betul. Seperti Ibu sampaikan tadi ada fotoperiod ya Bu. Sebenarnya fotoperiod itu apa sih Bu, dan kemudian mengapa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan? Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari Anis. Ada yang mau menjawab? Tidak ada? Berarti PR saya untuk menjawab. Iya. Fotoperiod adalah periode penyinaran atau periode pencahayaan. Untuk ikan-ikan tertentu, ada ikan-ikan yang lebih menyukai periode pencahayaan yang panjang untuk kemudian dia lebih optimal pertumbuhannya. Dan ada ikan-ikan yang dia lebih menyukai periode pencahayaan yang pendek untuk terus kemudian dia akan lebih optimal dalam pertumbuhannya. Contohnya apa? Untuk yang panjang, beberapa riset menyebutkan bahwa ikan-ikan dengan budidaya yang terkontrol seperti ikan nila, ikan mas, ikan salmon, dan ikan trout dalam budidaya yang terkontrol, mereka akan memberikan pertumbuhan yang optimal pada periode pencahayaan yang panjang. Nah, untuk yang pencahayaan pendek contohnya apa? Contohnya adalah ikan lele. Ikan lele seperti yang kita tahu dia sifatnya nokturnal ya. Jadi dia akan lebih suka di periode pencahayaan yang pendek untuk lebih optimal pertumbuhannya. Seperti itu. Gimana Anis? Sudah cukup. Oke, kita lanjutkan berarti ya. Yang berikutnya adalah kurva pertumbuhan. Ada 3 jenis kurva pertumbuhan yang harus nanti kalian pahami dengan betul. Yang pertama adalah kurva pertumbuhan panjang, kurva pertumbuhan berat, dan kurva hubungan panjang berat. Untuk kurva pertumbuhan panjang dan kurva pertumbuhan berat, itu yang dihubungkan adalah waktu dengan panjang atau beratnya. Jadi sumbu X-nya itu waktu, sumbu Y-nya adalah panjang atau beratnya. Yang membedakan adalah bentuk kurvanya, yang itu harus nanti kalian perhatikan, karena bentuk kurvanya berbeda. Untuk kurva pertumbuhan panjang, bentuknya seperti yang ada di layar. Kemudian untuk kurva pertumbuhan berat, bentuknya seperti huruf S, atau ada yang menyebutkan sebagai bentuk sigmoid. Seperti itu. Nah, untuk metode panjang, pengukuran panjang ikan yang bisa dilakukan ada 3 metode pengukuran panjang. Yang pertama adalah panjang standar, panjang total, dan panjang cagak. Yang ketiganya nanti akan bisa kalian pelajari lebih lanjut pada saat kalian mengikuti praktikum mata kuliah biologi perikanan ini. Jadi jangan sampai dilewatkan ya praktikumnya. Oke. Berikutnya adalah kurva hubungan panjang berat. Kurva hubungan panjang berat itu adalah menghubungkan antara panjang dengan berat. Bagaimana panjang mempengaruhi berat maupun sebaliknya, berat mempengaruhi panjang. Bagaimana kemudian kita bisa membuat grafik ini? Grafik ini bisa kita buat saat kita sudah punya data panjang dan berat, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan. Persamaannya adalah W sama dengan C atau A, L pangkat B atau N. Di mana W itu adalah berat, kemudian C atau A itu sebagai konstanta, dan L itu sebagai panjang. Kemudian B atau N itu sebagai konstanta penunjuk bahwa ikan tersebut memiliki pola pertumbuhan apa. Seperti itu. Nah, kemudian apabila kita mendapatkan nilai B atau nilai N sama dengan 3, itu artinya pola pertumbuhannya isometrik. Isometrik itu apa? Seimbang. Atau kalau kita bahasanya anak-anak sekarang, ideal. Ya, antara panjang dengan beratnya itu sama, beriringan. Gitu ya. Terus kalau kemudian nilai B atau nilai N-nya itu lebih dari 3, maka pola pertumbuhannya alometrik positif.
alometrik positif pertambahan panjangnya lebih lambat dari pertambahan beratnya. Berarti ikannya gemuk atau kurus? Gemuk, betul. Nah, kebalikannya kalau yang B atau N-nya kurang dari 3, maka pola pertumbuhannya adalah alometrik negatif. Ya, jadi pertambahan panjangnya yang lebih cepat. Jadi kalau pertambahan panjangnya lebih cepat, ikannya kurus atau gemuk? Kurus, betul. Gitu ya. Jadi itu kemudian, nah setelah tadi sudah saya jelaskan secara panjang lebar tentang pertumbuhan sampai ke kurva gitu ya. Sekarang saatnya kalian berdiskusi untuk mendiskusikan studi kasus yang saya berikan. Silahkan berkelompok teman-teman. Setelah itu ada 3 kelompok nanti ya. Nah, kelompok 1 silahkan nanti mempresentasikan yang pertama, kelompok 2 yang kedua, kelompok 3 yang ketiga. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Ya, silahkan bisa langsung. Ya. Oke. Oke, saya rasa cukup diskusinya. Oke, sip. Silahkan tunjuk satu juru bicara dari masing-masing kelompok ya. Kelompok 1 terlebih dahulu mungkin. Kelompok 1 juru bicaranya. Kelompok 1 juru bicaranya. 3, Bu. Oh, kelompok 3. Kelompok 1? Oh, oke. Kelompok 1-nya di sini ternyata. Ya, silakan. Ya. Jadi perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Putri dengan NIM L1C0210013. Dari grafik hubungan panjang berat ikan gabus pada jantan itu dari grafik terlihat hubungan panjang beratnya di danau Teluk Pantai memperingatkan pola pertumbuhan yang alometrik positif dengan nilai B sebesar 3,058 dan nilai koefisien valuasi sebesar 0,97. Oke, good. Kelompok 1. Sepakat kelompok 2 dan kelompok 3? Sepakat. Oke, lanjut. Kelompok 2. Juru bicaranya, oke. Laki-laki ternyata. Ya. Nama, NIM? Perkenalkan, saya Bayu Adriansa dengan NIM L1C0210035. Untuk yang grafik kedua, Bu, dari grafik terlihat hubungan panjang berat ikan gabus betina di danau Teluk Pantai ini memperlihatkan pola pertumbuhan yang alometrik positif dengan nilai B sebesar 3,1044, yang berarti pertumbuhan beratnya lebih cepat dari pertumbuhan panjangnya, Bu. Oke, sip. Gimana kalau kelompok 2? Sepakat nggak kelompok 1 dan kelompok 3? Sepakat. Terakhir nih, kelompok pamungkas, kelompok 3. Iya, siap. Silahkan. Pada grafik yang terakhir itu untuk hubungan panjang berat ikan gabus di Danau Teluk Pantai pada bulan Agustus Oktober, didapatkan hasil nilai B-nya itu lebih dari 3, di mana tadi Ibu sampaikan bahwa kalau lebih dari 3 berarti alometriknya positif, yang berarti hubungan beratnya lebih cepat daripada pertumbuhan panjang, dan koefisien korelasinya sebesar 0,9553. Oke, good. Terima kasih. Iya, jadi tadi ya sudah jawabannya tepat dan bisa disimpulkan bahwa di hubungan panjang berat ikan gabus di Danau Teluk Pantai itu semuanya adalah alometrik positif. Nah, untuk terakhir sebagai penutup di perkuliahan kita di pagi hari ini, silakan ada yang memberikan kesimpulan kuliah kita di pagi hari ini. Ada yang mau Oke, boleh. Kayaknya paling semangat ya Anastasia ya. Silakan.
Buat kesimpulannya pertama di sini hari ini kita belajar mengenai pola pertumbuhan. Pertumbuhan itu pertambahan kuantitatif di mana pertambahan panjang, berat, dan volume. Buat kurva itu ada 3, ada kurva pertumbuhan panjang, berat, sama hubungan panjang berat. Kalau kurva pertumbuhan panjang dan berat itu sumbu X-nya itu waktu, sedangkan sumbu Y-nya itu panjang ataupun berat. Terus yang ketiga itu kurva hubungan panjang berat, di mana sumbu X-nya itu panjang, sumbu Y-nya itu berat, dan nantinya ada rumus W sama dengan A kali L pangkat B, di mana A dan B itu merupakan konstanta, W itu adalah berat, dan L adalah panjang. Dan nantinya bakal didapat nilai B apabila lebih dari 3 alometrik positif, sama dengan 3 itu pertemuannya isometrik, dan B kurang dari 3 itu negatif. Oke, sip. Ya, jadi perwakilan dari Anastasia saya anggap semua sudah paham dan sudah mengerti, gitu ya. Ya, terima kasih teman-teman untuk perkuliahan kita di pagi hari ini. Semoga membawa banyak manfaat untuk kita. Jangan lupa pekan depan kita sudah mulai UTS, jadi silahkan mulai dipersiapkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian deskripsi singkat cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Biologi Perikanan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Biologi Perikanan di program studi S1 Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Indonesia. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan yang ada di diri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.